Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Malik Saya di Tanah Air. Berjumpa kembali dengan video tutorial. Pada video kali ini saya akan berbagi cara mengisi untuk referensi P5, di mana kita harus mengisi data project dan kelompok project. Langsung saja kita simak videonya secara bersama-sama. Nah, langkah pertama kita lihat dulu target capaiannya apakah sudah terisi atau belum. Di sini untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita lihat di fase D-nya ini sudah ada semua ya, sudah tertera dari beriman dan bertakwa sampai kreatif. Kita lihat di kreatifnya juga ini sudah terisi. Kemudian kita menentukan data project. Pilih tema yang kita sudah dilaksanakan, yaitu saya memilih tema suara demokrasi, fasenya adalah fase D. Nah, di sini sudah terisi. Cara mengisinya kita ke tambah project. Misalkan yang pertama apa? Nama projectnya, kemudian deskripsinya. Nah, karena saya sudah mengisi seperti ini, yang pertama tahap persiapan, deskripsinya pembentukan panitia, kemudian tahap pencalonan, proses seleksi calon ketua OSIS, kemudian kampanye dan debat terbuka, pemungutan suara, evaluasi dan refleksi. Kemudian kita cek juga untuk capaian profilnya. Di tahap persiapan ini cek apa capaian profilnya itu apa. Sini misalkan bergotong royong, itu kolaborasi kerjasama, menjelaskan tindakan sendiri dengan tindakan orang lain. Seperti itu ya. Kemudian untuk tahap pencalonan, di sini masuknya ke mandiri, pemahaman diri dan situasi. Dan seterusnya. Kita cek kampanye dan debat terbuka ini masuknya ke kreatif, menghasilkan gagasan yang orisinil misalkan ya, seperti itu. Dan ini bisa kita edit, jika memang tidak sesuai, kita bisa edit. Kemudian ketika ini sudah terisi, kita menentukan kelompok proyeknya. Nah, di sini kita tambah juga kelompok proyeknya. Misalkan nomor satu tadi apa? Pilih tingkatnya. Misalkan di sini tingkatnya tingkat 7. Saya tingkat 7-nya sudah, tinggal ke tingkat 8. Pastinya fase D. Di sini koordinatornya adalah Pak Fahru Rija. Kemudian diproses. Nah, di kelas 8, kemudian setelah ini diproses, kita lihat data projectnya. Kita tambahkan lagi di sini. Masuknya ke mana? Apakah sama seperti tadi ya, kita tambahkan tahap persiapan ini. Kita tambahkan, kemudian kita tambahkan lagi kampanye, kemudian pemungutan suara, dan evaluasi dan refleksi. Jika data project sudah, kita ke anggota. Misalkan kita mau menambahkan anggotanya di kelas regulernya kelas berapa? Kelas 8. Ini kita bisa tambahkan satu-satu atau kita tambahkan semua anggota. Saya coba tambahkan semua anggota. Ini sudah diproses. Kemudian tambah lagi untuk kelompoknya itu masih yang sama. Misalkan di sini kelompoknya kelompok 3 di sini ya. Kelompok 4, yang tadi kelompok 3, tingkatnya tingkat 9. Fasenya fase D, di sini koordinatornya masih Pak Fahru Rija. Kita proses. Ini edit dulu yang ini ya. Kelompoknya ini kelompok 3 tadi tidak diisi. Yang ini ya, tadi data projectnya. Kita tambah data project, kita tambahkan lagi, tambah, 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 dan tambah. Kemudian kita close. Kemudian setelah itu kita pilih anggotanya. Anggotanya ini kelas reguler dari kelas 9A. Kita klik, kita tambahkan semua anggota seperti tadi. Kemudian yang berikutnya kita tambah lagi yang kelompok kelima. Tingkatnya masih tingkat 9, fasenya fase D, koordinatornya masih Pak Fahru Rija. Kemudian kita proses, kita pilih data projectnya, kita tambah, kita tambah, 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 dan tambah. Kemudian kita close. Kita pilih lagi anggotanya,
tambah anggota, ini anggota reguler juga dari kelas 9. Kita tambahkan semua anggota dan berhasil. Nah, setelah ini terisi, maka langkah selanjutnya kita lihat di koordinatornya, apakah sudah muncul untuk pengisian P5-nya atau belum. Nah, sebelum ke sana, kita lihat dulu di pemetaan untuk apa namanya referensi lokalnya terlebih dahulu ya, mapping rapotnya. Kita lihat mapping rapotnya di kurikulum Merdeka ini, misalnya di kelas 7. Mapping rapotnya ini untuk project ini kita tidak usah isi ya. Sini kita kosongkan saja. Ini juga kita tidak pilih, kemudian kita simpan perubahan. Dan perubahan sudah berhasil. Kelas 8 juga sama. Untuk projectnya itu kita tidak isi, kita kosongkan saja. Kemudian kita simpan. Kelas 9 juga sama. Oke, kita simpan perubahan. Nah, setelah itu kita lihat di guru mata pelajaran yang menjadi koordinator untuk proyeknya. Coba login lagi. Oke, kita lihat ini sudah muncul ya, nilai P5. Kita input capaian proyeknya, kita pilih kelompok 1, karena pada Dengkos ini ada 2 kelompok. Kemudian kita lihat di sini kan sudah muncul ya, tahap persiapan kampanye dan sampai evaluasi dan refleksi. Kita pilih yang pertama dulu, tahap persiapan, dimensinya misalkan bergotong royong. Di sini kolaborasi, pilih profil elemennya, kemudian subelemennya adalah kerjasama. Nah, di sini tinggal kita isi predikatnya saja. Di sini muncul mulai berkembang atau sedang berkembang, berkembang, sangat berkembang. Kemudian setelah itu kita simpan data. Nah, demikian tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe, serta ketuk loncengnya biar kami bisa menampilkan video-video yang terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya.